Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada pemirsa Tabura Injil di mana saja saudara berada. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati segala anugerah dan karunia Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan terpilih di dalam kitab Efesus. Efesus pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada kesempatan ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menasihati kami, yang menjadi pedoman dan pelita bagi kaki kami. Sebelumnya itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh hidup kami, agar kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan boleh bermakna, boleh menjadi bagian yang penting yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, ampunilah dosa kami, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Efesus pasal 4 ayat 6 dan 7 saya akan membacanya bagi kita. Perikop pembacaan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, tema yang hendak kita renungkan adalah karunia. Mahir bermain piano, merangkai bunga, mengarang, menyanyi, mendapat karir, merancang adalah karunia. Apakah Allah yang memberikannya, ataukah kita yang berusaha memperoleh kecakapan itu? Lalu bagaimana dengan suka menolong, suka memberi, mengasihi, menyembuhkan, mempercaya, mengajar, merawat, bernubuat, dan menggembalakan? Apakah kita menerimanya dari Allah, ataukah kita mengupayakannya? Di dalam Perjanjian Lama, karunia merupakan pengasihan Allah kepada umat Israel yang terwujud dalam pengampunan dosa. Allah menganugerahkan kemurahannya sebagai pemberian kasih-Nya yang tidak semestinya diberikan. Hal ini merupakan makna dasar firman yang terdapat dalam Perjanjian Baru ketika anugerah Allah dihubungkan dengan Yesus yang dalam pribadinya memperlihatkan kemurahan Allah terhadap manusia. Yesus sendiri adalah kepenuhan karunia dan kebenaran. Kata karunia dalam Perjanjian Baru Yunani dalam bentuk kata kerja yang berarti memberi
menyenangkan seseorang, atau menunjukkan belas kasihan, memberi dengan murah hati yang dihubungkan dengan kata benda, yaitu menyukacitakan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, lalu menurut Rasul Paulus, hanya oleh karunia Allah saja orang-orang beriman terpanggil, sama seperti dirinya. Dan karena itu kita tidak dapat membanggakan diri, melainkan memuliakan Allah karena karunia keselamatannya yang cuma-cuma. Namun, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 31, Paulus menyuruh umat Korintus berusaha memperoleh karunia. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Manakah yang benar? Semakin membingungkan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, sebuah karunia bukan hanya pemberian Allah yang tinggal kita terima secara pasif, melainkan perlu diusahakan secara aktif. Seseorang mahir bermain piano adalah karunia, namun orang yang bersangkutan perlu berusaha, perlu berlatih, perlu berjuang. Karunia tidak turun begitu saja dari langit. Pemusik harus banyak belajar. Dia harus berlatih, dia harus berjuang. Karunia tidak datang mendadak, melainkan tumbuh dalam proses. Contoh dari kehidupan Timotius. Ia berkarunia membina gereja. Namun ternyata dari masa kecil karunia itu sudah diletakkan fondasinya oleh ibu dan neneknya. Sejak kecil Timotius suka membaca sastra rabi yang pada waktu itu disebut tulisan suci. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, karunia adalah lalu lintas dua arah. Allah memberikan dan manusia mengupayakan. Manusia berperan serta dengan menyediakan lahan atau hidupnya bagi pembibitan karunia, kemudian menyuburkan, mengembangkan, dan membuahkan. Allah hanya menolong orang-orang yang mau menolong dirinya sendiri. Allah hanya memberi karunia kepada orang yang mau bekerja keras mengembangkan karunia-Nya. Jadi karunia tanpa upaya adalah karunia yang terpendam. Dalam gereja Tuhan dan kehidupan manusia secara umum, setiap orang diberikan karunia. Karunia yang berbeda-beda. Dan tentunya ada maksud atau ada tujuan. Bukan kebetulan. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Bagaimana jika semua orang diberikan karunia berkhotbah? Lalu siapa pendengarnya? Atau siapa jemaatnya? Bagaimana jika semua orang diberikan karunia fotografer? Apakah setiap waktu ia hanya memotret dirinya sendiri? Lalu bagaimana jika semua orang diberikan karunia mengajar? Siapa yang akan menjadi murid? Setiap orang diberikan karunia oleh Allah. Tetapi hal saling melengkapi bukanlah hal mudah. Banyak kekacauan terjadi ketika ada perbedaan.
Namun di sisi lain, perbedaan itu indah sehingga menjadi warna tersendiri dalam gereja Tuhan dan dalam kehidupan manusia secara umum. Tinggal bagaimana setiap manusia menyadari perbedaan yang ada dan mau berbagi dengan sesamanya dan mau melengkapi satu sama lain. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kita tentang karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Karunia yang berbeda-beda, otomatis tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun, hendaklah perbedaan itu menyatukan kita. Sebab firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama bahwa satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, firman Tuhan jelas sekali mengajarkan kita hari ini tentang karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan biarlah masing-masing kita boleh bertanggung jawab dengan karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan biarlah kita selalu melengkapi setiap bagian-bagian yang kurang lengkap, sehingga apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dititipkan oleh Tuhan bagi kita, boleh bermakna, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil, hendaklah kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah, pencipta langit dan bumi, yang selalu mengajarkan kami tentang segala hal yang baik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Teristimewa karunia-karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk kami kembangkan. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kadang dalam kehidupan kami, karunia-karunia yang Tuhan titipkan bagi kami tidak bertanggung jawab secara baik. Engkau tahu ya Tuhan, setiap pribadi yang telah dianugerahkan karunia-karunia, biarlah oleh kasih dan pengajaran Tuhan sendiri terus mengajarkan kami untuk menggunakan karunia yang telah Tuhan titipkan secara baik dalam segala pekerjaan, dalam segala tugas dan tanggung jawab, dalam segala usaha dan karya kami, bahkan dalam pelayanan kami. Biarlah karunia itu tidak kami pendam, melainkan kami usahakan, kami kembangkan, sehingga orang lain boleh mendapat kasih karunia dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada setiap pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada, dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pekerjaan, dalam usaha dan tanggung jawab, bahkan dalam pelayanan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, baik pribadi, baik keluarga, tetapi juga persekutuan umat Tuhan. Bapa di surga, banyak hal yang telah kami alami, yang telah kami rasakan, tetapi kami percaya Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Hari ini hamba berdoa bagi setiap pemirsa Tabura Injil, dalam kondisi, dalam keadaan apapun,
baik senang maupun susah, baik sehat maupun sakit, bahkan ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan, jamalah kehidupan mereka. Janda, duda, yatim piatu, Tuhan memberkati. Para lansia, Tuhan menjamah hidup mereka. Hari ini juga ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang tetap setia menyediakan media ini bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pakailah hamba-Mu, berkatilah tiap pribadi dan keluarga. Biarlah pelayanan mereka boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lewat media ini, banyak orang tersentuh dengan setiap pemberitaan-pemberitaan firman. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kehidupan kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Baik pemimpin gereja, tetapi juga pemimpin pemerintah. Tuhan memberkati supaya dalam karunia-karunia kami yang berbeda, kami satu hati bekerja bersama-sama. Ya Tuhan, apabila dalam program ini ada kesalahan, ada pelanggaran yang kami buat, ampunilah dosa kami, baharuilah hidup kami, dan dengarkanlah doa kami. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar di hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, usailah sudah pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada. Dan selamat merayakan Hari Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang akan turun menolong kita sekalian, menghibur kita sekalian, dan menguatkan kita sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Terus saksikan program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Demikian, Shalom.